Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Semangat pagi sahabat Hermina. Kembali lagi di acara podcast Hermina. Kali ini dengan saya Dr. Nurika dan kita akan membahas mengenai mitos dan fakta tumor otak. Nah, sahabat Hermina tahu untuk tumor otak sendiri sebenarnya adalah penyakit yang diakibatkan karena kondisi adanya sel-sel yang tidak normal pada otak, yang akhirnya dia akan menyebabkan fungsi otak tersebut terganggu. Nah, sebenarnya untuk tumor otak sendiri memang tidak sebanyak dari tumor-tumor yang lainnya. Namun, sebenarnya banyak mitos-mitos di masyarakat terkait tumor otak sendiri. Nah, makanya kali ini kita akan membahas dengan dokter spesialis saraf konsultan neuroonkologi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Nah, saya tidak sendirian kali ini dan saya ditemani dengan Dr. Tiara Anindita, spesialis saraf konsultan neuroonkologi. Halo, Dok. Halo, selamat pagi. Semangat pagi, Dokter. Selamat pagi, sahabat Hermina. Nah, Dok, kali ini kan kita lagi mau bahas mengenai mitos dan fakta terkait tumor otak. Banyak sih, Dok, beredar di masyarakat ya, Dok, mungkin mitos-mitos terkait tumor otak itu sendiri, Dok. Nah, sebenarnya tumor otak itu apa sih, Dok? Dan dia tuh apakah jinak, apakah ganas, Dok? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sebelum kita membahas tumor otak sendiri, gejala paling sering kan sakit kepala. Yang harus diwaspadai sebenarnya sakit kepala yang seperti apa sih yang kita akan curiga bahwa ini tumor otak. Karena kalau sudah terdiagnosis tuh kayaknya serem ya. Padahal ini sesuatu yang masih bisa kita hindari sejak awal. Biasanya kalau sakit kepala yang berat, yang sulit diobati dengan obat-obat biasa, nah itu sebaiknya kontrol ke dokter saraf karena bisa jadi itu merupakan salah satu gejala dari tumor otak. Kemudian untuk tumor otak sendiri, dia sebenarnya tadi sudah dijelaskan, dia sel yang tidak normal. Jadi harusnya tidak boleh ada di dalam otak kita. Dia ada dua jenis, ada yang primer, ada yang sekunder. Primer berarti memang dari sel-sel saraf itu sendiri di dalam otak kita. Kalau sekunder artinya dia dari organ lain. Jadi misalnya ada kanker di payudara, di paru-paru, di usus besar. Nah, kemudian dia menyebar ke otak kita. Jadi mereka bisa tuh menyebar lewat pembuluh darah masuk ke otak. Nah, itulah yang paling kita takutkan dan kita sebut sebagai tumor otak. Oke, berarti tadi tumor otak itu memang ada yang primer ya, Dok, atau memang dasarnya di otak, ada juga memang persebaran dari tumor-tumor yang lain yang ada di tubuh. Nah, tadi berarti sudah menjawab sebenarnya nih sahabat Hermina, kalau memang salah satu gejalanya itu adalah nyeri kepala ya, Dok, ya. Betul. Tapi nyeri kepalanya itu beda gitu ya, Dok, ya, sama nyeri kepala pada umumnya ya, Dok, ya. Mungkin memang dia biasanya minum obat biasa nggak sembuh ya, Dok, ya. Kalau kayak gitu memang mungkin harus dicurigai gitu ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya, Dok, kalau misalnya sahabat Hermina itu suka kadang mikir, kalau misalnya kena tumor otak tuh biasanya udah usia-usia lanjut nih, Dok. Itu sebenarnya benar atau bagaimana, Dok? Sebenarnya dari anak-anak juga bisa. Cuma aja alhamdulillahnya lebih jarang. Jadi dari usia muda pun bisa, 20-an bisa, 30-an bisa, tapi memang usia 40, 50 itu memang akan lebih sering. Cuma aja kalau yang usianya lebih tua biasanya itu merupakan sekunder, artinya dari organ lain. Kalau ternyata kita dicurigai tumor otak dan kita usia lanjut, biasanya kita akan periksa bagaimana keadaan paru-parunya, organ perutnya, apakah mungkin ternyata ada tumor juga yang tidak ketahuan. Tapi kalau yang masih muda-muda, 20 tahun, 30 tahun, itu biasanya tumornya jenisnya yang primer. Kenapa keduanya dibedakan? Karena pengobatannya juga nanti akan berbeda. Makanya akan sangat tergantung umur juga nanti akan menentukan. Oke, berarti memang sebenarnya bisa terjadi pada dari usia masih dini juga ya, Dok, masih muda sampai dari kecil, usia dewasa muda sampai lansia ya. Memang itu yang perlu kita cari tahu ya, Dok, karena tadi pengobatan tetap berbeda-beda ya, Dok. Nah, ini mungkin pada mikir nih, Dok, kalau misalnya nih udah kena tumor otak itu pasti langsung akan dibedah nih, Dok, orang-orang mikir seperti ini. Nah, itu benar nggak sih, Dok? Serem kan ya? Langsung pikirnya operasi gitu ya, Dok. Serem kalau dibilangin. Betul, itu gimana, Jadi, Dok? betul, ini kan prinsipnya ada sesuatu yang ada di otak kita dan dia harusnya nggak boleh ada di situ.
Pertama-tama dia akan mengganggu pastinya. Jadi sel otak kita lagi enak-enak kerja, tahu-tahu bayangin ada yang mendesak di situ, terus maksa mau tinggal di situ gitu kan, pasti terganggu ya. Makanya dia harus diambil. Tujuan operasi itu pertama adalah mengambil supaya sel otak kita bisa bekerja lagi normal. Kemudian yang kedua adalah untuk tahu jenisnya, karena tadi itu jenis tumor otak tuh banyak sekali. Kalau dilihat di buku itu bisa berlembar-lembar. Nah, masing-masing akan berbeda nanti terapinya tergantung jenisnya. Makanya memang mau nggak mau harus dioperasi. Hanya saja sekarang tindakan operasi sudah makin canggih. Kalau ukurannya kecil, kadang-kadang nggak harus dibuka gitu ya kepalanya. Kita bisa ada teknologi yang cuma ambil sedikit. Kecuali kalau ukurannya besar, nah itu baru memang harus dibuka lebih besar. Memang operasinya akan lebih serem ya biasanya. Maka itu akan sangat membantu kalau kita bisa temukan tumornya sejak ukuran kecil. Dan itu yang diperlukan kalau bisa deteksi dini. Oke, berarti memang sebenarnya karena dia tuh benda asing ya dok ya, benda asing di otak dan mungkin dia bisa mengganggu fungsi otak sendiri ya dok ya, ada gejala-gejala yang lain, itu sebenarnya memang harus dioperasi supaya kita bisa tahu ya dok, nextnya kita mau apa gitu ya dok ya. Oke, gitu nih sahabat Hermina, berarti memang salah satunya tindakannya adalah operasi dan memang tapi bisa disesuaikan dengan kondisi tumor tadi saat ditemukan awal kali. Nah makanya mungkin deteksi awal tuh mungkin penting ya dok ya untuk itu ya dok. Nah nih dok, kita kan sekarang suka pakai gadget ya dok ya, pasti apalagi netizen, anak-anak yang sekarang milenial ya dok ya tuh suka banget. Nah suka ada di masyarakat itu dok, suka ada yang suka bilang gini, ih bahaya tahu kita kalau tidur sama handphone gitu ya dok, atau kita bisa nelpon terus pakai handphone nanti bisa tumor otak. Nah itu sebenarnya benar nggak sih dok? Ya itu sudah ada isunya di luar, bahkan di Amerika. Tapi alhamdulillahnya udah dilakukan penelitian dengan baik dan benar, ternyata hasilnya nggak signifikan. Jadi artinya insya Allah sih bukan termasuk penyebab tumor otak, walaupun ya tetap pemakaiannya tetap harus dijaga, tapi bukan berarti nanti dia akan merangsang untuk tumbuh tumor otak. Oke, berarti itu bisa didengar sendiri nih sahabat Hermina nih ya, kalau memang itu udah ada penelitiannya dan misalnya kemungkinan bukan ini ya dok ya, bukan penyebab dari tumor sejauh otak. Ini masih mitos ya, masih mitos sejauh ini. Betul. Nah terus dok, sekarang kan memang suka terkenal sama diet-diet ya dok ya, mungkin dengan makanan-makanan, terus juga ada salah satunya tuh namanya diet keto dok. Jadi diet keto tuh mungkin makannya lebih banyak makan lemak ya dok ya dibandingkan makan karbohidrat. Kan kadang-kadang tumor tuh mikirnya dia makannya biasanya gula atau karbohidrat gitu ya dok. Nah sebenarnya apakah dengan diet ketogenik itu dok itu bisa menyembuhkan tumor dok kalau misalnya ada pasien yang sudah didiagnosa tumor? Ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita bicaranya mungkin mungkin harus diperjelas juga, ada tumor, ada kanker ya. Jadi kanker itu biasanya lebih ganas dari tumor. Kalau dia udah sampai menyebar di organ lain namanya kanker. Nah jadi kalau tumor otak itu untungnya ya dia nggak nyebar di tempat lain. Jadi kalau memang aslinya adalah dari sel saraf sendiri, dia akan stay di situ, nggak kemana-mana. Makanya kita nyebutnya biasanya tumor otak. Tapi kalau dia dari organ lain terus pindah kemana-mana termasuk ke otak, makanya kita bilangnya kanker gitu. Nah penelitian kebanyakan sih diet keto itu seringnya pada kanker ya, jadi artinya yang memang lebih ganas, yang lebih menyebar kemana-mana, dan itu ternyata tergantung fasenya. Jadi tahapan orang kanker kan ada yang masih gejala awal, masih diagnosis awal, atau sedang pengobatan, atau selesai pengobatan, atau relapse lagi, kambuh lagi, pengobatan ulang. Nah itu sangat berbeda-beda. Di setiap tahap itu tubuh memerlukan punya kebutuhannya sendiri-sendiri gitu. Nah jadi itu akan sangat tergantung kebutuhannya, fasenya untuk diet keto itu sendiri. Tapi bahwa apakah dia akan membuat kankernya jadi merajalela atau apakah lebih baik untuk kankernya, karena kan yang dilihat bukan cuma kanker ya, tubuh kita pun juga membutuhkan zat-zat yang lain. Itu nanti berlaku juga untuk diet, katanya nggak boleh daging merah, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Pada prinsipnya sih levelnya berbeda-beda. Ada pada tahap tertentu, kanker tertentu baik dengan diet ini gitu, itu berbeda-beda.
Tapi prinsipnya secara umum yang kita tahan pertumbuhannya kan bukan cuma sel tumornya, bukan cuma sel kankernya, tapi sel tubuh yang lain kan juga harus hidup. Ya, juga butuh zat gizi, juga butuh zat yang seimbang gitu. Jadi rasanya harus per orang nanti sahabat Hermina mungkin harus diet harus konsultasi khusus gitu, disesuaikan. Iya, tadi karena mungkin tumor otak itu sebenarnya pendekatannya tuh multidisiplin atau banyak dokter ya dok ya. Nanti mungkin kalau memang ada sahabat Hermina yang mungkin menderita itu, kita bisa konsultan ke dokter gizi ya dok ya, diet mana nih yang tepat sebenarnya ya dok ya. Karena takutnya nggak semua cocok ya dok pakai diet gitu. Nggak langsung diikutin, wah orang diet ini cocok gitu, tiap orang soalnya beda. Betul dok, ini udah makin seru ya dok ya. Nah dokter-dokter sendiri sekarang aktivitasnya gimana nih dok, kegiatannya apa aja, sama lagi praktek di mana aja dok? Ya, saya alhamdulillah nih baru bergabung di sini di Hermina, senang sekali. Selama ini saya praktek hanya di RSCM. Kemudian ternyata kan Hermina mengembangkan divisi divisi onkologi. Itu terus terang saya sangat senang karena memang kasusnya itu sangat banyak dan sayang sekali kalau pasien harus menunggu giliran ke RSCM kan jauh. Betul. Ya. Jadi, apalagi untuk daerah Bekasi itu banyak sekali pasiennya. Jadi saya sangat senang jadinya bisa bahwa Hermina membuka divisi onkologi ini dengan semua peralatannya dan timnya yang lengkap. Mudah-mudahan bisa ikut berperan membantu sahabat Hermina, walaupun mudah-mudahan nggak kena ya tumor otak. Tapi setidaknya untuk screening, untuk deteksi dini, setidaknya kita mudah-mudahan siap nanti di sini. Siap dokter, ini sahabat Hermina kita pembicaraannya cukup daging banget nih ya, benar-benar bisa daging membuka semua. Betul dok, membuka insight dari sahabat Hermina semua. Nah nih dok, mungkin pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira ada nggak sih dok tips untuk mencegah dari tumor otak, atau sebenarnya bagaimana caranya supaya sahabat Hermina tuh pada tahu gejala-gejala awalnya? Ya, jadi yang pertama adalah ada nyeri kepala yang tidak biasa sakit kepalanya. Jadi misalnya hanya di satu area tertentu terus menerus makin berat dengan obat tidak berbaikan. Kemudian setelah sakit kepala itu ternyata ada gejala tambahan, apapun, misalnya melihat jadi double atau gangguan mengingat, sulit berkomunikasi, atau ada gejala lain ya, gejala-gejala seperti stroke pun. Kalau didahului dengan nyeri kepala, nah itu hati-hati karena takutnya itu bagian dari gejala tumor otak. Sebenarnya kalau sudah terdiagnosis lebih cepat, kita pasti khawatir memang kalau mau operasi dan lain-lain, tapi selalu terdiagnosis lebih cepat akan lebih baik. Sejauh ini terapi sudah banyak pilihannya, di sini juga ada radioterapi, jadi akan banyak pilihan yang bisa meningkatkan kualitas hidup, karena kita targetnya kan pasien didiagnosis cepat supaya bisa balik lagi ke aktivitas semula, itu kan intinya. Dan yang dibutuhkan adalah untuk keluarga tuh memang saya setuju sekali dengan podcast kali ini, karena kalau ada keluarga yang terdiagnosis terus seolah-olah dunia runtuh, kiamat gitu, padahal masih ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh keluarga, oleh pasien, yang akhirnya adalah bahwa tumor otak bukan akhir dari segala-galanya. Iya, baik, itu udah benar-benar bisa membuka banget nih dok ya insight dari para sahabat Hermina nih untuk pada hari ini nih. Nah, terima kasih banyak dokter Tiara atas bincang-bincangnya pada hari ini. Jadi pada tuntas nih dok mitos dan fakta yang mungkin ada di masyarakat. Dan jadi dari sahabat Hermina sendiri itu tadi mitos dan fakta yang sudah kita bahas mengenai tumor otak. Nanti kalau misalnya ada sahabat Hermina yang mungkin menderita ada gejala-gejala seperti tadi disebutkan oleh dokter Tiara, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Bekasi untuk deteksi awal. Jadi memang tadi deteksi awal tuh sangat penting untuk mengetahui tindakan selanjutnya. Nah, untuk sebagai informasi, Rumah Sakit Hermina Bekasi juga memiliki pusat layanan onkologi dan radioterapi sebagai salah satu layanan unggulan kita, di mana kami juga bisa melakukan deteksi dini, kemudian pengobatan, diagnosis, operasi, dan juga radioterapi serta kemoterapi. Nah, jadi jangan lupa sahabat Hermina, ikuti terus podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.